Efesus pasal yang pertama ayat 3-14, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat yang 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang pertama kita baca adalah salah satu perikop dalam kitab Efesus, di mana juga perikopnya di sana adalah kekayaan untuk orang-orang yang dipilih. Pada video ini saya akan membahas mengenai berkat Tuhan atau kekayaan yang ditentukan Tuhan buat orang-orang yang pilihannya, orang-orang yang dipilihnya. Tentunya kalau kita bicara soal berkat atau kekayaan, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, karena biasanya kalau orang senang dengan yang namanya berkat. Anda dan saya pasti kita semua senang dengan yang namanya berkat, dengan yang namanya kekayaan, dengan sesuatu yang kita terima dari Tuhan, gitu ya. Tetapi pada video ini kita akan lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan kekayaan atau berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang pilihannya. Asosiasi kita biasanya kalau kita berhubungan dengan berkat, pasti asosiasi kita berhubungan dengan sesuatu hal yang sifatnya materi, gitu. Tapi kita lihat dalam ayat tadi ternyata sesuatu hal yang sangat berbeda tentang apa yang ditentukan Tuhan menjadi suatu kekayaan buat orang-orang pilihannya. Gitu ya. Dari ayat yang tadi, dari ayat 3 sampai ayat 14, kita akan lihat secara cepat saja tentang apa yang Tuhan sediakan, gitu ya. Itu dimulai dari ayat yang ketiga, di mana disini dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada banyak orang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling banyak menuliskan kata berkat atau bless, gitu ya. Dalam bahasa aslinya ditulis di sana, terpujilah Allah Bapa kita, itu adalah blessed be the Lord, gitu ya. Diberkatilah Allah, gitu ya. Kemudian telah mengaruniakan kepada kita, gitu ya. Memberkati, bless us, gitu ya. Dengan berkat rohani, spiritual blessing. Jadi ada banyak orang bilang bahwa ayat ini adalah ayat yang paling banyak, karena di dalamnya ada 3 kata bless di sana, gitu ya. Kita memberkati Tuhan dan Dia telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga, gitu ya. Kalau kita bicara soal berkat atau kekayaan yang dimiliki oleh umat pilihan Tuhan, maka dalam firman Tuhan Paulus menuliskan bahwa yang dimaksud dengan berkat di sini adalah sesuatu hal yang rohani, gitu ya. Di dalam Kristus Dia menyediakan segala sesuatu berkat rohani di dalam surga, kata firman Tuhan, gitu ya. Jadi dari sini pertama saya ingin supaya mindset kita diubah apabila kita bicara berkat, maka hal yang pertama yang harus jadi perhatian kita adalah berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani yang sifatnya kekal, berkat rohani yang hanya ada di dalam surga dan bukan ada di dalam dunia ini, gitu ya. Kalau secara cepat kita akan lihat di sana, yang pertama dikatakan Dia memilih kita supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat. Itu ada dalam ayat yang keempat, gitu ya. Berkat rohani yang pertama kita terima adalah Allah memilih Anda dan saya supaya kita menjadi pribadi yang kudus dan tak bercacat. Saya pernah bahas salah satu bagian firman Tuhan tentang hal kekudusan, bahwa kudus ini menjadi sesuatu hal yang hanya dimiliki oleh Allah,
gitu ya. Dan apabila kita melekat kepada Tuhan, apabila kita menjadi umat pilihan Tuhan, maka berkat yang kita terima adalah kita bisa mewarisi salah satu sifat Allah, yaitu kita menjadi kudus, kita menjadi orang-orang kudus. Jadi kalau kita bicara kekayaan atau berkat rohani, yang pertama adalah kita menjadi orang-orang kudus, kita dikuduskan di dalam Kristus, gitu ya. Dan yang kedua dikatakan kita ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Itu ada dalam ayat yang kelima. Lebih jelasnya Anda bisa lihat nanti langsung ayat yang tadi kita pertama baca, gitu ya. Ini bicara soal bagaimana Allah mengangkat Anda dan saya menjadi anak-anaknya. Kita yang asalnya jauh daripada Tuhan, kemudian kita dijadikan dekat dan dijadikan anak-anaknya, sehingga kita bukan lagi hamba, tetapi kita menjadi anak-anaknya dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga, gitu ya. Jadi berkat rohani yang kedua ini bicara soal bagaimana Anda dan saya, kita diangkat Tuhan menjadi anak-anak Allah, gitu ya, sehingga kita bisa menikmati kasih karunia, kita bisa menikmati semua kemuliaan dan kemurahan Tuhan, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus karena kita adalah anak-anak Allah, gitu ya. Dan berkat rohani yang ketiga bisa dikatakan penebusan, yaitu penebusan oleh pengampunan dosa. Kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Itu ada dalam ayat yang ketujuh, gitu ya. Dan ini bicara soal segala sesuatu bagaimana Anda dan saya dilayakkan. Kita yang sebelumnya asalnya penuh dosa, karena darah Yesus kita ditebus, kita dibeli dengan darah yang mahal, yaitu penebusan sehingga dosa-dosa kita diampuni. Dan ini menjadi satu kekayaan yang luar biasa. Apabila kita bicara soal berkat, kekayaan atau sesuatu yang dimiliki oleh orang pilihan Tuhan, maka kita ya pribadi-pribadi yang ditebus, yang diampuni dosanya, itu adalah suatu anugerah, itu adalah suatu kekayaan yang besar. Orang berusaha berbagai macam cara untuk menebus dosanya. Dia membayar sesuatu, dia melakukan sesuatu, semuanya itu dilakukan untuk menebus, untuk memperoleh pengampunan dosa. Tetapi kita orang-orang pilihan Tuhan di dalam Kristus, kita memperoleh satu anugerah, kita memperoleh suatu kemuliaan, kita memperoleh suatu kekayaan, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh karena darah Kristus. Ini yang banyak agama-agama lain tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin ada pengampunan dosa. Justru di dalam Kristus kita beroleh kekayaan, yaitu dosa Anda dan saya diampuni apabila kita datang dan mengaku di hadapan Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, gitu ya. Itu di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ke-8 dikatakan itu dicurahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, gitu ya. Berkat rohani tidak hanya bicara soal sesuatu yang sifatnya di dalam roh, tetapi juga berbicara soal sesuatu dalam kejiwaan kita. Di sana digambarkan bahwa kita memperoleh dengan segala hikmat dan pengertian. Kita bisa mengerti tentang kasih Tuhan. Kita bisa berhikmat, kita bisa tahu bahwa hikmat Allah membuat kita bisa mengerti firman Tuhan, gitu ya. Dan yang kelima dikatakan Dia menyatakan rahasia kehendaknya. Itu ayat yang ke-9, gitu ya. Dan ini bicara bagaimana Tuhan menyatakan rencananya. Anda dan saya mengerti rencana Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah dirimu mengerti kehendak Allah. Dan kehendak Allah bukan menjadi sesuatu hal yang sangat rahasia. Dalam arti kata, kehendak Allah menjadi sesuatu hal yang Tuhan nyatakan buat Anda dan saya sebagai satu bentuk kekayaan dan berkat buat orang-orang pilihannya, gitu ya. Dan ini bicara soal untuk mempersatukan kita semua sebagai satu kegenapan waktu, untuk mempersatukan Anda dan saya sebagai satu gereja Tuhan yang sempurna. Dan itu ada pada ayat yang ke-9, gitu ya. Ayat yang berkat yang berikutnya tentang bagaimana kita menerima firman kebenaran, yaitu Injil. Dalam firman Tuhan dikatakan, apakah yang menjadi kelebihan orang Israel, orang Yahudi dibandingkan bangsa lain? Banyak dan dalam segala hal. Pertama kepada mereka dipercayakan firman Allah. Firman Allah ini adalah kekayaan Anda dan saya, saudaraku. Semakin banyak kita memperkaya diri kita, maka firman Tuhan menjadi suatu kekayaan buat Anda dan saya, gitu ya. Umat Tuhan harus mengerti bahwa yang dimaksud dengan berkat dan kekayaan yang kita miliki itu kekayaan rohani, dan salah satunya adalah firman Allah. Anda bersyukur kalau kita semua bisa menikmati firman Allah, kita bisa hidup dengan firman Allah, kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dan itu adalah kekayaan atau berkat rohani yang kita terima, gitu ya. Dan yang terakhir ayat yang 13 dan ke-14 dikatakan kita menerima Roh Kudus yang memeteraikan dan Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk kita dapat beroleh keseluruhannya. Jelas, Bagus? Ini adalah 7 hal yang tertulis dalam Efesus tadi, ayat 3 sampai dengan ayat 14 tentang kekayaan orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam Kristus Allah telah memberkati kita, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan ini menjadi sesuatu hal yang membuat Anda dan saya, kitalah orang-orang yang diberkati.
Orang yang diberkati bukan berbicara soal berkat finansial, bukan bicara soal berkat jasmani, tetapi di sana firman Tuhan dikatakan bahwa segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani menjadi sesuatu hal, berkat buat roh kita, berkat buat jiwa kita. Dan itu hanya ada pada di surga, hanya ada pada pribadi Yesus yang sesuatu hal yang sifatnya kekal. Gitu ya. Bagaimana kita menjadi orang pilihan Tuhan dan menjadi orang-orang yang dikuduskan dan menjadi orang kudus, dan kita ditentukan menjadi anak-anaknya bahkan sebelum dunia ini ada, gitu ya. Dan kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa dengan segala hikmat dan pengertian. Kita bisa mengerti kehendak Allah karena Allah menyatakan rahasia kehendaknya, dan kita bisa menghidup dan menikmati firman Tuhan. Itu adalah firman kebenaran. Dan itu menjadi makanan rohani buat Anda dan saya. Dan kita menerima Roh Kudus sebagai meterai dan sebagai jaminan dari segala sesuatunya. Gitu ya. Ini hal pertama yang saya ingin bahas sama-sama pada video ini tentang kekayaan atau berkat yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Gitu ya. Kita tidak berbicara masalah berkat-berkat jasmani, saudaraku. Yang pertama kita harus mengerti bahwa penebusan yang Yesus lakukan membuat Anda dan saya orang-orang pilihan Tuhan berada di bawah berkat. Berada memiliki harta kekayaan yang berlimpah, yaitu berkat rohani di dalam surga. Dan ini bicara soal sesuatu hal yang rohani, bagaimana kita bisa menjadi kudus, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah, bagaimana dosa kita ditebus dan diampuni oleh darah Kristus, bagaimana kita semakin mengerti dan memahami siapa itu pribadi Allah, dan Allah menyatakan kehendaknya kepada Anda dan saya sehingga kita mengerti rencana Allah, dan kita bisa hidup dan menikmati firman Tuhan, dan itu menjadi makanan rohani buat Anda dan saya. Dan Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada Anda dan saya sebagai meterai dan jaminan dari semuanya itu. Jelas, aku? Dan ini menjadi sesuatu hal, itulah berkat rohani atau kekayaan orang-orang pilihan Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Efesus ini, gitu ya. Sekali lagi, ini bukan bicara soal berkat jasmani, saudaraku. Gitu ya. Jadi kalau saya bicara mengenai berkat atau kekayaan orang pilihan Tuhan, maka pertama kita harus lihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang Allah curahkan, menjadi sesuatu hal yang Allah berikan secara rohani kepada setiap orang yang datang dan mengasihi Dia. Gitu ya. Tentunya di samping dalam hal yang rohani tadi bisa berbicara soal sesuatu hal yang dalam hati kita, bisa bicara soal sesuatu hal yang dalam jiwa kita. Salah satunya tadi adalah hikmat dan pengertian. Gitu ya. Hal yang lain juga Allah memberikan dalam hati kita, dalam jiwa kita damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan dunia yang berikan. Gitu ya. Dan itu menjadi kekayaan Anda dan saya. Gitu ya. Apabila Anda dan saya diperkaya dengan damai sejahtera, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Maka kita hidup sebagai orang-orang yang di bawah langit yang terbuka, dan kita berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Karena kita hidup kudus, karena kita menjadi orang-orang kudus, karena kita adalah anak-anak Allah, karena dosa kita diampuni, karena kita dengan hikmat dan pengertian bisa mengenal Tuhan, karena kita mengerti kehendak Allah, dan kita hidup dalam firman Tuhan, dan kita punya Roh Kudus, dan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati Anda dan saya. Gitu ya. Di samping itu juga kita lihat dalam firman Tuhan misalnya berhubungan dengan bagaimana ada satu ketenangan dalam jiwa kita, rasa aman dan segala macamnya. Itu menjadi sesuatu hal, itulah berkat yang kita terima. Gitu ya. Jadi Anda dan saya, siapapun kita, saudaraku, bahwa inilah yang Tuhan janjikan. Inilah berkat yang kita terima di hadapan Tuhan sebagai satu berkat rohani di dalam surga. Jelas, saudaraku, ini hal yang pertama yang sama-sama kita mengerti. Ya, selain hal yang kedua adalah sekarang bagaimana dengan berkat jasmani? Apakah Tuhan tidak memperhatikan juga berkat jasmani? Gitu ya. Jangan sampai salah, saudaraku, dalam firman Tuhan dikatakan jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Gitu ya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu ya. Tuhan mau Anda dan saya kita tidak berorientasi pada hal-hal jasmani, tetapi lebih mementingkan hal-hal rohani. Apabila kita mengejar hal-hal rohani, maka hal-hal jasmani itu akan menyusul kemudian. Allah tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, dan itu Allah menyuruh kita untuk supaya tidak khawatir. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencari hal kerajaan surga dan segala kebenarannya. Dan itu bicara soal semua berkat rohani yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Gitu ya. Jangan kita hanya semata-mata terfokus pada berkat-berkat jasmani. Justru kita harus melihat bahwa di dalam Yesus Allah telah mengaruniakan,
Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Dan itu yang menjadi bagian Anda dan saya, saudaraku. Kekristenan bukan cuma orang yang berorientasi untuk mengejar kekayaan secara lahiriah. Tetapi kita tahu bahwa kekayaan menjadi sesuatu yang Tuhan bisa cukupkan buat Anda dan saya. Firman Tuhan katakan berkat Tuhan itulah yang menjadikan kaya. Usaha dan jerih payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita semua tidak boleh berusaha, saudaraku. Tetapi yang terpenting, mari cari dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan cukupkan. Gitu ya. Hal berkat jasmani ini menjadi sesuatu hal yang menjadi dampak dari berkat rohani. Dan itu membuat kita harus lebih mencari bagaimana supaya kita diberkati secara rohani. Bagaimana supaya kita hidup semakin kudus. Bagaimana supaya kita bisa mengerti hak dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa mendalami dan semakin tahu betapa anugerah Tuhan yang membuat Anda dan saya diampuni dosanya. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita semua, yang merelakan dirinya untuk mati buat kita semua agar dosa kita diampuni. Dan itu yang hari demi hari harus kita semakin mengerti. Dan itu membuat kita semakin diperkaya. Gitu ya. Dan hal yang lain yang tadi saya sebutkan tentang berkat rohani yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa hal dalam firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 17 dikatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambur dengan kebencian. Di sini Allah menggambarkan bukan berarti apa sih namanya kita tidak boleh memiliki lembu tambun, bukan. Tetapi hal rohani lebih penting yang membuat hal jasmani bisa lebih dinikmati. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Apabila kita mau punya kasih, maka apa yang di hadapan kita menjadi sesuatu hal yang berarti. Gitu ya, ketimbang kita dalam bentuk penuh dengan kebencian, padahal di hadapan kita ada lembu tambun yang sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa. Jadi berkat jasmani menjadi sesuatu hal yang bisa kita nikmati dan bisa kita syukuri apabila kita sudah memperoleh berkat rohani. Setelah kita memperoleh berkat rohani, baru berkat jasmani menjadi sesuatu hal yang bernilai, menjadi sesuatu hal yang ada artinya. Tanpa berkat rohani, maka segala berkat jasmani menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Gitu ya. Tidak ada artinya di hadapan kita ada makanan yang enak dan lembu tambun apabila kita hidup dalam kebencian. Tidak ada artinya kita punya rumah mewah dan duit banyak apabila tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Gitu ya. Tidak ada artinya kita punya mobil yang bagus apabila kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan karena anugerah Tuhan. Gitu ya, kita membiarkan tetap hidup dalam dosa, maka semua kekayaan jasmani tadi tidak ada artinya. Berkat jasmani menjadi sesuatu hal yang berarti apabila kita hidup dalam berkat rohani. Gitu ya, tanpa berkat rohani, maka semua yang kita miliki secara jasmani itu tidak ada artinya. Gitu saudaraku ya. Jadi ini yang saya sama-sama kita mengerti. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jelas saudaraku, jadi di sini Allah menggambarkan bahwa yang terpenting bagaimana kita hidup berkenan dan dicintai Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Itu ya. Yang terpenting adalah mari kejar kerajaan surga dan seluruh kebenarannya. Mari kejar dan ingat selalu bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan segala berkat rohani di dalam surga. Gitu ya. Itu yang membuat kita semua bukan orang-orang yang kekurangan berkat. Kita semua orang-orang yang diberkati. Dan berkat di sini bicara soal sesuatu hal yang rohani, gimana itu menyangkut dalam hati kita dan menyangkut dalam jiwa kita. Apabila Anda berkelimpahan dengan damai sejahtera, maka Anda orang yang diberkati. Apabila kita semua berkelimpahan dengan sukacita, maka kita semua orang yang diberkati. Keadaan di luar boleh terjadi dengan sangat buruk, tetapi apabila di dalam kita dalam sukacita dan damai sejahtera, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal, itulah yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Dan tidak usah khawatir dengan hal-hal jasmani, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang terbaik buat Anda dan saya. Dan bagian kita, mari kita mencari Tuhan. Bagian kita, mari kita hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Mari kita semakin mengejar berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Jelas aku? Sebagai yang terakhir dalam Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
gitu ya. Kelimpahan di sini bukan bicara soal kelimpahan secara materi. Ada orang yang memang berkelimpahan secara materi, tetapi sama sekali itu belum tentu itu semua berasal dari Tuhan. Banyak orang yang berkelimpahan materi, tetapi datangnya bukan dari Tuhan. Gitu ya. Seorang yang mencari Tuhan, maka segala sesuatu yang dia miliki secara materi itu menjadi sesuatu hal yang berarti apabila dia mendapatkan segala sesuatu hal yang rohani terlebih dahulu. Gitu ya. Segala berkat jasmani menjadi berarti apabila kita mengalami berkat rohani. Tanpa berkat rohani, maka apapun berkat jasmani yang kita terima itu tidak ada artinya. Gitu ya. Mari kita mencari berkat rohani terlebih dahulu, karena dalam firman Tuhan dikatakan Dia yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga buat Anda dan saya dalam Kristus Yesus. Gitu ya. Dan Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan sukacita, dalam kelimpahan damai sejahtera, dalam kelimpahan firman kebenaran, dalam kelimpahan dalam kehidupan dalam roh, dalam kelimpahan akan pengertian tentang pengampunan dosa dan kasih Tuhan, dalam kelimpahan sebagai satu pribadi yang mengerti bahwa dia adalah anak-anak Allah yang harus hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jelas aku, mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa menginspirasi kita semua bahwa itulah anugerah yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya, dan Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari hidup dengan berkat Tuhan, mari hidup dengan kelimpahan berkat Tuhan, dan itu adalah berkat rohani yang Tuhan sediakan di dalam surga dalam Kristus Yesus. Jelas aku, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.